Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel Kodelnias. Sini saya akan sedikit memberi informasi tentang Juknis atau Permendikbud ya, Permendikbud nomor 9 tahun 2021. Juknis BOP PAUD dan kesetaraan. Oke, di sini karena memang ajuan proposal BOP PAUD swasta dan di sini RKS BOP PAUD swasta dan negeri di tahun 2021. Kita lihat di sini dalam Juknis. Sini BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD. Yang kedua, dana BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Yang ketiga, penerima BOP PAUD, satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Penerima BOP PAUD terdiri atas taman kanak-kanak atau TK. Kedua, kelompok bermain atau kober kober. Yang ketiga, taman penitipan anak atau TPA. Yang keempat, satuan PAUD sejenis. Satuan PAUD sejenis berarti SPS. Yang kelima, SKB, sanggar kegiatan belajar yang meliputi atau memprogrami satuan PAUD. Yang keenam, pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM, sama dengan SKB, ada satuan PAUD-nya. Ini untuk penerimaan BOP PAUD. Yang keempat, persyaratannya adalah satuan penyelenggara PAUD, penerima BOP PAUD harus memiliki persyaratannya. Satu, kita harus mempunyai NPSN ya, yang terdata dalam Dapodik. Ini persyaratan. Berarti kalau lembaga tidak ada NPSN berarti tidak mendapatkan BOP. Nah, ini persyaratannya. Kedua, mengisi dan melakukan pemutakhiran dan Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 9 peserta didik, kecuali satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, ini ada kecuali ya. 9 di bawah 9 itu bisa dibayarkan, tapi lihat di dalam Kemdikbud nomor 580/P/2020 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Nah, ini nanti Bapak Ibu melihat di dalam Permen ya. Permen di sini ada Kemdikbud nomor 580/P/2020. Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat di sini kategorinya. Yang keempat, bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. Nah, ini. Oke. Kita lanjut. Di sini ada alokasi dan penyaluran. Besaran dana dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya. Masih dengan tahun kemarin masih satuan biaya dana BOP PAUD sebesar 600.000, masih 600.000 setiap peserta didik setiap tahun. Berarti kalau jumlahnya misalkan di dalam Dapodik 30 dikalikan dengan 600 per tahun. Nah, ini per tahun. Ini per tahun. Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan data peserta didik pada Dapodik. Nah, ini per tanggal 31 Maret untuk penyaluran tahap 1. Nah, ini tanggal 31 Maret 2021 untuk penyaluran tahap 1 cut off dalam Dapodik. Nah, ini cut off ya. Per tanggal 30 cut off per tanggal 30 September untuk penyaluran tahap kedua. Ini untuk tahap kedua.
Tahap penyaluran 1 dan 2 tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Nah, ini tahun anggaran berjalan, berarti tahun anggaran berjalan 2021 Januari sampai Desember. Per 31 Maret tahap 1 dan 30 September untuk penyaluran tahap kedua. Di sini ada komponen penggunaan dana. Kita bedakan dengan juknis yang kemarin. Di dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2020, menu penggunaan dak non fisik BOP terdiri atas komponen ada persentase. Di sini ada persentase. Satu, kegiatan pembelajaran dan bermain ini 50%, minimal 50%. Kegiatan pendukung maksimalnya 35% dan kegiatan lainnya maksimal 15%. Ini di dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2020. Beda dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2021. Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas komponennya. Nah, ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain. Ketiga, pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Nah, ini ada catatan. Apa catatan di sini? Secara substansial, penggunaan dana BOP PAUD tahun 2020 dan tahun 2021 tidak berbeda secara signifikan. Perbedaan paling mendasar untuk BOP PAUD tahun 2021 tidak ada persentase. Nah, ini tidak ada persentase. Perbedaannya dari tahun 2021 dan 2020, perbedaannya 2021 tidak ada persentase dan 2020 ada persentase. Nah, ini persentasenya. Penggunaan dana di tiap komponen. Nah, ini tidak ada persentase penggunaan dana di tiap komponen. Satuan pendidikan diberikan kebebasan menggunakan sesuai kebutuhan. Nah, satuan pendidikan ini diberi kebebasan untuk menggunakan sesuai kebutuhan, tetapi tetap kita mengacu pada petunjuk juknis. Nah, ini harus mengacu kepada petunjuk juknis nomor 9 tahun 2021. Nah, ini perbedaannya ya, komponen penggunaan perbedaannya 2020 dengan 2021, perbedaan juknis. Yang ini ada persentase dan yang 2021 tidak ada persentase, tetapi tetap mengacu pada petunjuk juknis. Nah, ini dalam komponennya. Oke. Sini ada Permendikbud, beberapa catatan dan perubahan. Nah, ini mungkin dari juknis 2020 dengan 2021, perbedaan. Pembelian barang fisik elektronik berupa laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor dan sejenisnya bla 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 pada BOP 2020 dilarang untuk membeli barang elektronik atau berupa fisik. Ini tidak boleh ya. Pada juknis 2000 tahun 2020 dilarang. Pada BOP 2021 larangan tersebut ditiadakan. Berarti secara garis besar ini kita bisa pembelian barang-barang dalam ini kalau memadai dana BOP-nya. Tapi kebutuhan siswa harus terpenuhi juga. Nah, ini nah, ada beberapa catatan perubahan di tahun 2021. Misalnya, pertama,
Pembelian barang fisik elektronik untuk beli laptop, komputer, LCD proyektor, dan sejenisnya ya, printer, tape recorder, tahun 2020 tidak diperbolehkan. Tahun 2021 larangan itu ditiadakan. Jadi satuan pendidikan silahkan kalau dananya cukup dan kebutuhannya memang benar-benar mendesak. Kemudian dalam pengelolaan dana BOP PAUD 2021, pemerintah daerah membentuk tim. Nah, ini tetap pemerintah daerah harus membuat tim ya. Ini membuat tim. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada dalam melakukan pengelolaan dana BOP PAUD dan dana BOP pendidikan kesetaraan, kepala satuan pendidik dilarangnya. Nah, ini kita dilarangnya, tetap kayak kemarin sama. Melakukan transfer dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan ke rekening pribadi oke, atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan. Membungkakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan, dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenisnya. Apa sih yang disebut perangkat lunak? Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat di Google ya, perangkat lunak itu apa. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Nah, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh untuk di dalam pengelolaan dana. Nah, ini untuk jaringan. Oke. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Nah, ini tidak bisa ya untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Nah, ini tidak boleh. Membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan. Nah, berarti tidak boleh untuk membeli pakaian ya untuk pribadi atau peserta didik ya, yang bukan inventaris satuan pendidikan. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Nah, ini tidak boleh juga, dilarang. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Membangun gedung atau ruang baru. Nah, ini lebih parah ya, tidak boleh. Membeli instrumen investasi. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan atau program perpajakan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar dinas. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh untuk membiayai kegiatan ini. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat. Nah, karena memang ada dana dari pemerintah pusat, jadi tidak bisa untuk dianggarkan. Pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini tidak boleh juga ya, penyelewengan penggunaan dana. Menjadi distributor atau pengecer pemberian buku kepada peserta didik. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh Bapak Ibu membeli buku atau sebagai pengecer nanti dijual kepada peserta didik. Nah, ini salah, dari dana BOP dijual lagi ke siswa. Nah, ini jadi masalah, ini tidak boleh di satuan pendidik yang bersangkutan. Nah, ini tidak boleh, kecuali Bapak Ibu memberi buku pelajaran. Nah, ini boleh. Satuan pendidikan dalam merencanakan penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini dalam merumuskan kebutuhan operasional pendidikan, satuan pendidikan membuat skala prioritas. Nah,
ini harus membuat skala prioritas kebutuhan ya, kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKS. Dalam hal kebutuhan, kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKS. Nah, ini kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKS belum dapat memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan RKS. Nah, ini kebutuhan ini berarti harus menyesuaikan dengan RKS. Satuan pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan sebagai berikut. Kita lihat di sini ada komponen penggunaan dana. Ada komponen penggunaan dana. Kita lihat dari sini pasal 11. Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD dalam pasal 11. Kedua, kegiatan operasional penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Nah, ini ayat pertama, kita lihat terdiri atas komponen. Kita lihat dari terdirinya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, pelaksanaan kegiatan pendukung dan pembelajaran, pendukung pembelajaran dan bermain, pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Nah, ini dalam pasal 11 ayat 1. Nah, ini pasal 11 ayat 1. Nah, ini komponen. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kita lihat di ayat 2. Kegiatan operasional ya, di ayat 2 kita lihat huruf A. Kita lihat huruf A. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan, saya ulangi lagi, pelaksana kegiatan pembelajaran dan bermain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Ini ayat 2. Ini ayat 2. Huruf A dan ini A merupakan pembiayaan untuk penyediaan. Nah, ini untuk penyediaan adalah bahan pembelajaran. Yang kedua, bahan alat permainan edukatif, berarti APE, bahan alat permainan edukatif. Sama di dalam ayat 2 huruf A. Ayat 2 huruf A. Pelaksana kegiatan pembelajaran dan bermain. Di sini ada bahan pembelajaran dan bahan alat permainan edukatif. Nah, ini berarti APE. Bahan pembelajaran bisa berupa buku, bisa berupa bahan-bahan. Nah, ini nanti kita lihat ke dalam RKS nanti. Di sini kita teruskan pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B. Kita kembali lagi lihat ayat 2 huruf B. 2 ayat pasal kedua, pasal 11 ayat kedua yang B. Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain. Kita cek lagi di dalam sini. Nah, ini huruf B merupakan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan. Di sini poinnya pembelajaran dan bermain peserta didik dan pembelajaran oleh pendidik. Nah, ini merupakan pembiayaan untuk pendukung ya, untuk pendukung pelaksanaannya antara peserta didik dan pendidik. Pembelajaran dan bermain peserta didik dan pembelajaran oleh pendidik. Jadi sudah jelas. Sekarang yang kelima, pemenuhan administrasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 huruf C. Kita lihat lagi kembali ayat 2 huruf C ya, yang C. Pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Kita kembali lagi di sini huruf C merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan. Nah, ini kita cek, kita lihat ke bawah. Di dalam pasal 12, Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
Nah, ini sudah jelas ya. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini pasal 12, kita masih di dalam pasal 12. Satuan pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Nanti Bapak Ibu lihat lagi di sini ada pasal 11. Kita cek di sini sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 ya, ayat 1 ditetapkan dalam RKS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan. Nah, ini ditetapkan dalam RKS kebutuhannya. Kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 ditetapkan dalam RKS. Nah, ini ayat 1. Nah, ini satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan pembiayaan. Oke, di sini ada penggunaan dana. Nah, ini penggunaan dana Permendikbud nomor 9 tahun 2021. Di sini komponen. Komponen di sini pertama pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di sini poin keterangan untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada, maka kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu tidak dapat dilaksanakan. Nah, ini berarti kita harus ada berbentuk bahan atau peralatan. Yang tadi saya bilang, apa sih bahan peralatan? Nah, di sini peralatan yang tadi saya bilang APE. Yang tadi saya bilang di sini ada APE. Yang tadi saya bilang di sini ada APE. Nanti Bapak Ibu tinggal download aja di definisi saya, nanti dicek kembali. Oke, kita lanjut. Di sini keterangannya untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa untuk dilaksanakan, tidak bisa dapat masuk ke dalam RKAS. Paham? Dan di sini misalnya contoh dengan tema, dia berbunyi dalam juknis tema. Nah, ini tema pembelajaran dan bermain pada tema tertentu. Nah, ini pada tema. Di sini ada tema. Misalnya tema dengan alam semesta. Dan di sini kita membutuhkan bahan atau alat atau peralatan pasir kinetik atau bola dunia. Nah, ini untuk dan yang lain-lainnya. Ini untuk tema alam semesta. Yang kedua, contoh kartu gambar binatang, puzzle binatang untuk tema binatang. Ini untuk tema binatang. Masih banyak tema-tema. Di sini ada tema kendaraan. Contoh replika kendaraan. Contoh replika kendaraan, mobil, motor ya. Ini kendaraan. Replika komponen-komponen kendaraan untuk tema kendaraan. Ini harus ada kalau di dalam RKS diajukan untuk per tema. Jadi harus ada bahan atau peralatan semacam kayak APE ya. Ini masuknya ke APE. Ini untuk pasir kinetik, bola dunia. Nah, ini alat ya, alat edukatif. Di sini yang gede pakaian adat. Nah, ini pakaian adat karena di sini ada untuk tema budaya. Pakaian adat, alat musik tradisional untuk tema budaya. Pakaian adat. Nah, ini pakaian adat. Tapi barang pakaian ini tidak bisa dibawa tidak bisa untuk ini ya, untuk seorang. Nah, ini. Tapi ini untuk inventaris di dalam satuan pendidikan. Ini untuk inventaris ya, pakaian adat. Awas, jangan salah mengartikan. Di sini ada pakaian adat, alat musik tradisional
Berarti ini hanya untuk di satuan pendidikan, bukan dibagikan kepada guru dan siswa ya, dibawa ke rumah, itu salah. Ini harus ada di sekolah, di satuan pendidikan kalau ini dianggarkan. Peralatan masak, replika makanan untuk tema makanan. Nah, ini ada tema makanan, peralatan masak, replika makanan, contoh kayak buah-buahan, kayak semacam roti-rotian ya, yang dari bahan replika ya. Ini dari bahan-bahan semacam kayak bahan dari plastik ya, plastik atau busa atau apa ya, banyak ya, dan lain-lainnya. Peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Ini bahan lainnya. Peralatan atau bahan lainnya. Apa sih bahan lainnya? Banyak. Misalkan kita akan membuat tema misalkan tema alam atau tema dengan udara, dengan tema diriku, dengan tema ini, banyak ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan. Oke, ke bagian kedua, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi. Nah, awas, bermain, saya ulangi lagi, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi, maka pembelajaran dan bermain tetap dapat dilaksanakan. Ini masih bisa dilaksanakan ya. Di sini kan untuk mendukung ya, pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi, maka pembelajaran dan bermain tetap dapat dilaksanakan. Apabila dipenuhi, maka dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain secara lebih efektif. Nah, ini keterangannya. Contohnya di sini misalkan penyediaan makanan sehat apabila peserta didik pada satuan pendidikan memerlukan makanan sehat. Bisa dianggarkan di dalam RKS. Bisa. Yang kedua, penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang. Nah, ini ya, untuk mengukur tumbuh kembang peserta didik di satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali murid. Nah, ini atau peserta didik ya, wali murid atau peserta didik, kegiatan parenting. Kegiatan parenting. Ini pembayaran honorarium pendidik. Ini pembayaran honorarium. Ini pelaksanaan kegiatan pertemuan. Ini bisa dianggarkan. Biasanya berbentuk konsumsi ya, konsumsi. Pembayaran honorarium pendidik. Nah, ini masih sama dengan juknis kemarin, masih ada pembayaran honorarium untuk pendidik atau guru. Ini untuk honorariumnya masih ada ya. Alhamdulillah masih tampil di sini, masih berlanjut karena dalam masa Covid. Pembayaran honorarium. Nah, ini penyediaan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif. Nah, ini penyediaan lainnya, kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif. Ini komponen yang kedua. Oke, di sini yang ketiga, pemenuhan administrasi satuan pendidikan untuk kebutuhan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik dan pendidik. Nah, ini contoh misalnya penyediaan alat-alat administrasi. Nah, alat-alat administrasi, penyediaan alat-alat administrasi bisa jadi yang namanya di dalam satuan pendidikan ya, penyediaan alat-alat administrasi. Nah, ini alat-alat administrasi satuan pendidikan. Di sini penyediaan obat-obatan, peralatan, kebersihan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik, baik dalam upaya mencegah atau menanggulanginya. Masih dalam masa Covid, masih penyediaan bahan
atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana. Nah, ini bahan peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana, tapi tidak masuk kategori sedang dan berat untuk prasarana. Berarti ringan. Ini masuknya kategori ringan, sarfas. Ya. Pembiayaan langganan daya, jasa, listrik, telepon, internet, dan air. Ini masih kayak kemarin. Penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Nah, ini penyediaan bahan ya atau peralatan lainnya yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan peserta didik. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh proposal. Nah, ini contoh proposal. Oke, ini contoh RKS. Kita lihat. Di contoh RKS kita membuat 1 tahun sesuai dengan komponen. Kita lihat di sini ada nama satuan pendidikan dan NPSN, alamat, jalan atau desa, kecamatan, contoh, dan di sini kabupatennya, provinsi, dan sumber dana. Nah, ini sumber dana. Oke, di sini ada rencana kegiatan ya RKS. Ini untuk 1 tahun. Oke, di sini sesuai dengan komponen ya. Di sini ada pelaksana kegiatan pembelajaran dan bermain. Di sini ada untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada, maka kegiatan pembelajaran bermain. Nah, oke, ini sesuai dengan komponen yang tadi saya bilang. Oke, yang poin ini bahan atau peralatan yang dibutuhkan dalam tema yang dilaksanakan. Ini contoh. Saya misalkan menganggarkan di semester kedua ya. Misalkan di semester kedua kita lihat dari kurikulum. Misalkan sekarang di semester kedua, misalkan kita tema binatang. Kita menganggarkan dengan tema alam semesta. Contoh di sini ada tema binatang. Nah, ini saya contoh. Saya menganggarkan tema alam semesta. Nah, ini contoh tema alam semesta. Ini tema alam semesta. Itu ada replika ya, berarti kita membutuhkan alat AVE karena dalam bahasa di situ ada peralatan yang dibutuhkan dalam tema yang dilaksanakan, berarti harus dilaksanakannya dengan sesuai dengan tema. Ini contoh. Saya menganggarkan dengan tema binatang. Ini saya anggarkan ini binatang, puzzle kayak gitu ya, menjahit kelinci, itu kan maksudnya binatang ya. Nah, ini tema-temanya. Di situ kebutuhan untuk anak ya, peralatannya yang kita butuh dan bahannya. Contoh ini peralatannya edukatif, contoh kayak puzzle, terus kayak maze atau kolintang mini ikan. Nah, ini kayak gini. Nah, ini dengan tema kendaraan. Nah, ini tema kendaraan. Nah, ini ikut tema kendaraan, cerita. Nah, ini dengan tema kendaraan. Kita bahannya ada bukunya, bahan berarti bisa jadi dengan bahan itu kita butuh buku atau buku alat-alat yang lainnya. Misalkan contoh kertas kayak gitu ya. Nah, ini contoh ya. Di sini ada tema budaya sesuai dengan yang tadi saya bilang ada tema budaya. Di sini ada alat nutrisional. Misalkan saya menganggarkan angklung, misalkan 1 set, contoh 1 set dengan harga misalkan angklung cilik ya, misalkan 150, contoh. Di sini saya menganggarkan misalkan seruling karena memang masuknya alat musik tradisional ya. Nah, ini saya contoh. Di sini ada pakaian adat. Nah, ini pakaian adat. Misalkan saya kalau di daerah saya pakaian adat, Oke, kita pakaian adat. Misalkan pakaian adat Baduy, contoh. Kita membeli 10 set ya, 10 set.
lengkap, perlengkapan. Contoh misalkan harga satuannya contoh satuan harganya misalkan per siswa, contohnya misalkan per siswa 35.000 lah contoh. Nah di sini saya menganggarkan tema makanan. Nah di sini ada replika makanan, ada gambar poster gitu, kayak gitu ya. Ini tema makanan. Sini ada tema rekreasi. Ini saya menganggarkan temanya rekreasi ya, tentang alam kayak gitu ya. Di sini tema diriku. Nah di sini buku, kita butuh bukunya, replikanya, APE-nya itu ya. Ini saya contohkan lah, contoh buku tema misalkan. Kita contoh. Di sini ada tema keluargaku. Nah ini tema keluargaku, saya butuh buku gitu kan. Jadi dianggarkannya per semester ya, karena memang sekarang semester kedua, berarti dianggarkan ke semester kedua. Temanya tema apa dulu, nanti keterangannya misalkan sekarang saya di sini memakai tema diriku untuk semester kedua, berarti di sini kita ketik tahap ke-1. Contoh ini di dalam nah ini waktu pelaksanaannya kita lihat. Nah ini oke, misalkan saya di tahap ke-1 ya, di sini tahap ke-1, tahap 1 contoh. Oke, nah ini misalkan tema diriku ada di tahap 1 karena memang semester kedua ya sekarang, per cut off ini tanggal 31 Maret ini kan berarti semester kedua. Nanti dianggarkan untuk 1 tahun ke depan, berarti untuk semester ke-1 ke depan misalkan ini masuknya ke semester 1 tahun 2021-2022, berarti di sini ke tahap 2. Nah, ini contoh. Ini masuknya ke semester 1. Nah, sedangkan yang diambil untuk dana itu adalah tahun anggaran berjalan dari Januari sampai Desember. Nah, ini. Kalau lihat dari tema, berarti Bapak Ibu ceknya melihatnya dari tahap semester 1 dan semester 2. Nah ini kita butuh misalkan tema ini ada di tahap semester 1 tapi di 2022 ya, 2021-2022. Nah ini contoh sini ada tema tanaman, misalkan saya di dalamnya di tahap kedua karena memang di tema ini misalkan di semester ke-1 untuk tahun nanti per Juli ya, per Juli tahap 1. Sama misalkan di sini tahap 2 misalkan. Ini ada waktu pelaksanaan. Dan ini jumlah ini dari ini kita kalikan dengan harga ini. Kita contohkan 1 kita dikali yang ini. Nah ini sorry, nah ini kita kalikan dengan rumus ya. Oke, di sini ada tema alam semesta. Nah ini saya anggarkan semuanya bla bla bla, dan di sini ada peralatan. Nah ini peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan ya di dalam RKS ini. Ini oke, ini ada panduan di sininya, pengenalan PAUD-nya kita lihat di sini sesuai ya. Di sini kita ke poin 2, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain. Nah ini pendukung pelaksanaan pembelajarannya. Nah ini kita cek. Di sini ada PMTAS. Misalkan tidak ada untuk kegiatan PMTAS ya, karena di tempat saya ini masih dalam keadaan COVID ya, tidak ada untuk pemberian makanan kepada anak-anak karena memang tidak boleh tatap muka ya kalau di saya, tapi kalau di yang lain saya kurang hafal, mungkin saya akan menganggarkan juga gitu, tapi saya
Oke, di sini penyediaan alat-alat deteksi. Nah, ini contoh deteksi di tubuh kembang ya, kayak gini nih. Timbang anak atau tes daya ingat atau kartu kembang anak. Nah, ini pasti Bapak Ibu. Yang penting adalah masuk ke siplah ya. Nah, ini pembelian ini biasanya ada di siplah. Nah, ini di siplah. Oke, pelaksanaan kegiatan pertemuan antara orang, ini kegiatan parenting ya, pertemuan dengan orang tua. Di sini, nah ini ada honor. Nah, di sini ada honor. Nah, ini pendidikan. Ini untuk honornya. Nah, ini honor. Oke, 6 bulan ya. Kita anggarkan 6 bulan dari Januari sampai Juni ya. Kita anggarkan Januari sampai Juni. Itu. Ini untuk honor pendidik. Di sini penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam melakukan proses pembelajaran dan bermain. Nah, ini contoh. Ini mendukung proses ya. Ini contoh. Masih banyak. Oke, di sini ada penggunaan administrasi satuan pendidikan untuk kebutuhan satuan pendidikan dalam memberi layanan pendidikan kepada peserta didik lainnya. Di sini ada penyediaan alat-alat administrasi satuan pendidik. Yang tadi saya bilang ya, dalam sini mudah-mudahan prediksi saya benar atau salah ya, saya kurang hafal. Saya mencoba di dalam yang tadi saya bilang. Nah, ini sesuai dengan ini permen ya. Di sini ada pas tahun BOP 2021 larangan ini tidak ditiadakan ya untuk pembelian ini. Berarti bisa untuk membeli laptop. Berarti kita lihat poinnya di sini ya. Ini alat-alat administrasi pendidikan. Nah, ini contoh laptop, printer atau scan disk. Nah, ini printer, kita butuh PCD atau kita di sini di dalam penyediaan alat-alat administrasi. Nah, ini obat-obatan. Di sini obat-obatan. Ini untuk obat-obatan ya. Untuk obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan peserta didik. Nah, ini masker kayak gitu ya. Ini di sini. Oke. Di sini ada peralatan. Nah, ini nanti kita anggarkan, misalkan kita butuh di dalam tahap 1, misalkan kita ketik di sini tahap 1. Misalkan kita butuh yang ini, misalkan kita butuhnya di tahap 1, kita ketik aja tahap 1 karena memang waktu pelaksanaan ini harus jelas, harus diisi ya keterangannya. Tuh. Oke, kita lihat di dalam penyediaan bahan dan perawatan sarana. Nah, ini kita contoh penyediaan bahan. Yang terpenting adalah ringan, bukan sedang, bukan berat ya kategorinya. Berarti kita cari yang ringan-ringan. Misalkan contoh, kita mau cat ya, ini cat tembok untuk sekolah. Cat tembok, kita untuk ngecat tembok kayak itu masih bisa ya, tembok, terus membeli koas atau bla bla bla. Nah, itu contoh penyediaan bahan peralatan prasarananya. Nah, ini sarananya gitu kan, sarana dan prasarana dicek kembali ya. Jadi dikembalikan lagi kepada satuan pendidikan. Nah, ini pembiayaan langganan daya atau jasa listrik, telepon, internet. Nah, ini langganan listrik. Nah, ini sesuai dengan yang kayak kemarin ya, pembayaran listrik pasca bulanan, tapi dengan nomor listriknya atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi, bukan atas nama orang lain. Di sini nomor listrik harus TK atau nama lembaga sendiri. Nah, sama dengan ini, dengan air. Nah, ini kalau misalkan kita di sekolah kita memasang speedy gitu kan, ini bisa dianggarkan per bulan. Sini internet ya, internet. Nah, ini internet. Ini contoh, tetap kita ditulis nomor pembayaran untuk internetnya. Di sini juga sama, langganan untuk teleponnya ditulis juga.
Itu nanti dibuktikan ya dengan nota dan kwitansi dan bla blanya. Langganan air sama PDAM. Ini sama di sini, nanti Bapak Ibu dianggarkan saja. Oke. Dianggarkan kembali untuk RKS. Dan sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf kalau kata-kata yang tidak enak didengar atau salah perkataan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.